Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bifadlihil azim. إذ من علينا بمحمد أفضل خلقه فهدانا الدين الحق والصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الحليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي خص بالخلق العظيم. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي فضلوا منه بالحظ العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin mukarramin rahimakumullah, wabil khusus pimpinan Fakultas Usuluddin Bapak Dr. Yusuf Rahman, para dosen, para asatidz, masyayikh, rekan-rekan sekalian, rasanya tak pantas saya didudukan sebagai pemberi tausiah pada kesempatan ini di hadapan para masyayikh, para guru-guru. Tapi tugas itu terpaksa diemban dan terpaksa dilaksanakan dan sudah dilaksanakan dengan mengucapkan usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jadi Ustaz Jalispa, tugas saya sudah selesai. Dulu belum selesai Ustaz. Tugas saya sudah selesai Ustaz ya. Belum Ustaz belum. Kan tugasnya kan wasiat. Ya itu. Kalau bertanya pada Dr. Hasani, rukunnya sudah selesai itu. Sudah ada hamdalah, sudah ada sholawat, sudah ada wasiat bittaqwa, sudah ada ayat Al-Quran, tinggal doa yang belum. Ya, Dr. Hasani gitu ya. Ya, rasanya nggak patut gitu saya memberikan wasiat di kesempatan ini di hadapan para guru, di hadapan para dosen, para pakar. Bicara apa? Bicara tafsir ada Dr. Yusuf Rahman bidangnya dan Dr. Hasani. Bicara hadis ada Dr. calon Lispa Santos. Masalah tasawuf ada Pak Tobi Gozaid dan banyak lagi macam-macam itu. Jadi kayaknya ngomong apa untuk memberikan tausiah di sini, kayaknya enggak pantas lah. Jadi yang pantas ya mungkin Pak Tolha tersenyum-senyum beliau itu karena benar juga nih mungkin yang diucapkan gitu kata Pak Tolha. Enggak ya Pak Tolha ya. Mungkin saya tahu siapa gitu ya, nanti malah menggarami air laut atau membawa patromak di siang hari di bawah sinar matahari, kan jadi nggak ada gunanya juga gitu ya. Jadi seperti sebagaimana Pak Dekan, saya akan sedikitlah bercerita tentang kebersamaan saya bersama beliau, mungkin secara fisik tidak begitu dekat, tetapi secara keilmuan dan kebatin mungkin cukup dekat. Saya murid beliau. Ketika di SPS, di S3 itu pasca sarjana, saya diajar mata kuliah ilmu ilal hadis. Itu ilmu paling dalam level tingkatan ilmu hadis, ilmu yang paling tinggi dan paling rumit. Bisa dikatakan bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami untuk membaca ilmu ilal hadis. Dan beliau mengajarkan itu dengan memotokopi syarah Ibnu Rajab, punya Ibnu Rajab yang beliau punya dan saya alhamdulillah baru kali itu punya.
ya. Jadi ilmu ilal hadis yang beliau sampaikan pada waktu pasca sarjana. Kemudian juga bersama beliau ada bergantian, bukan dendam tapi bergantian. Ketika buku saya terbit pada tahun 2005 tidak salah, dengan judul Perempuan di Lembaran Suci, Kritik Terhadap Hadis-Hadis Sahih, beliau yang membedahnya, dan saat itu beliau masih curiga pada saya sebagai alumni SPS yang berpikiran liberal. Beliau habis mengkritik saya di forum itu seminar nasional itu di Harun Nasution. Beliau melihat saya sebagai alumni SPS dengan menerbitkan buku yang judulnya ada Kritik Terhadap Hadis Sahih. Luar biasa saya mendapatkan kritikan tajam dari beliau. Alhamdulillah, saya katakan beliau guru saya, beliau kritik saya terima, alhamdulillah. Tapi saya katakan, Ustaz, saya itu konsen hadis, alhamdulillah. Saya membaca hadis, saya berguru talaki hadis. Tapi ketika sama Ustaz itu kayaknya nilai saya rendah. Takut apa? Kuliah hadis. Antum dapat berapa? Bagus, antum masih dapat nilai katanya. Kenapa? Banyak teman antum nggak dapat nilai katanya. Waduh, saya bilang itu udah tinggi kata beliau. Kenapa? Ilmu ilal hadis itu ilmu yang tinggi. Tidak semuanya. Saya juga nggak dapat nilai yang sempurna untuk ilal hadis. Masya Allah. Saya bersyukur kata saya bilang. Kok saya dapat nilainya pas-pasan, saya bilang gitu. Kata beliau itu dapat nilai yang bagus sebenarnya katanya. Banyak teman antum malah dapat tidak lulus untuk ilal hadis. Karena itu ilmu yang sangat saya bersyukur alhamdulillah. Tapi beberapa tidak salah tahun kemudian saya yang dibalik menjadi pembedah buku beliau. Itu buku beliau yang berjudul Langkah Lagi Mahasiswa UIN Menjadi Ulama atau menjadi kiai gitu. Itu saya yang membedah bukunya. Ya, menjadi kiai ya. Ya, jadi kiai. Saya yang dendam sekarang. Sekarang kiai saya yang jadi pembedah. Akhirnya di situ ada kata pengantar, bukan kata pengantar. Beliau tanda tangan buku itu dan ada kata-kata yang sampai sekarang saya ingat betul karena beliau menganggap saya di SPS, dia katakan tuliskan dalam bukunya, semoga kita pada jalan yang sama, kata beliau. Masya Allah. Jadi apa maksudnya ini? Ya mungkin kita sama-sama berjuang untuk Rasulullah SAW. Insya Allah saya jadi ada di situ. Ya. Nah, kemudian karena saya sebelumnya dosen di PKIK dan dia juga ngajar di IKI pada waktu itu, kita juga bersama-sama dengan beberapa mahasiswa, saya dengan beliau yang memimpin, bukan proyek, maksudnya kegiatan itu membuat kitab atraf untuk hadis-hadis dalam kitab-kitab yang dibaca di pesantren. Jadi kitab-kitab klasik, kitab-kitab kecil gitu yang dibaca di pesantren. Seperti ya kitab Sapitun Najah, memang Kibatul Akhir, kalau memang ada hadis-hadisnya dikumpulkan para mahasiswa itu, dan saya yang membimbing berdua dengan beliau. Itu sampai mencapai 50 kitab. Ya, 50 kitab sekitar 2 tahun bersama beliau di situ. Jadi di situ juga cukup intens ketemu dengan beliau, bicara tentang bagaimana berjuang untuk dengan sunnah. Dan saya lama juga bersama beliau, sekamar dengan beliau lebih kurang 10 hari di hotel itu, ketika kami sama-sama jadi tim hakim tahfidz hadis di nasional itu di Pontianak. Saya berdua sekamar dengan beliau 2019 waktu itu 2019. Tapi sebelumnya kita intens ketemu dengan beliau. Kenapa? Karena perjuangan untuk musabaqah hadis sampai level nasional itu sayalah berdua dengan beliau. Tapi karena beliau sibuk, kemudian beliau mengatakan, Ustaz, tugas saya saran sama antum karena saya ada kesibukan. Jadi apapun yang terkait dengan musabaqah ini coba antum yang garap. Alhamdulillah, saya bilang, Kiai, kalau antum sudah bicarakan, antum sudah merintahkan. Hasim ya, kenal? Ahmad Daili Hasim. Segala sesuatu yang terkait dengan musabaqah itu sebenarnya ya ide beliau, saya hanya menjalankan saja ya, karena beliau guru ya saya ikutkan saja gitu kan. Nah, akhirnya sampailah kata beliau, coba kita usahakan supaya hadis ini bisa membumi di Indonesia melalui event MTQ ini. Katanya sekarang Al-Quran sudah membumi, cobalah kita bumikan hadis. Sampai ide-ide beliau itu sampai sekarang banyak yang belum
terrealisasikan. Beliau bukan hanya mengidekan untuk tahfidz hadis, tapi ingin juga ada apa karya ilmiah bidang hadis. Beliau pengen ada cerdas cermat bidang hadis. Itu yang ide-ide itu yang sampai sebelang belum terrealisasikan. Itu ide-ide yang itu. Kita di hotel selama 10 hari cukup lumayan. Itu bicara bagaimana ke depan itu. Kita bicara pengembangan hadis itu. Jadi jangan sampahnya hifdzul hadis Ustaz katanya. Beliau katakan seperti itu. Selanjutnya nanti kita akan coba karya ilmiah bidang hadis. Bukan hanya pada level-level yang tingkat universitas atau di kampus, tapi tingkat internasional. Kalau bisa gitu kan, sampai internasional. Jadi untuk bagaimana nanti ada kalau dalam MTQ atau ada fahmil Quran, kita nanti ada kata musabaqah fahmil hadis. Ya kan? Karena saya juga pernah sama beliau ketika MQH ya, musabaqah qiraatul kutub. Ketika di mana di Jepara sama beliau juga sama karena beliau saya di Marhatul Ulia, kalau nggak salah beliau di Marhatul Wusta, kalau nggak salah saya di Marhatul Ulianya. Jadi sama-sama kita juga di situ qiraatul kutub, bagaimana kitab-kitab hadis dibaca oleh anak-anak pesantren itu masih luar biasa. Cukup lama, banyak kita tentang bagaimana kita ingin memperjuangkan hadis ini membumi di Indonesia. Dan beliau sangat produktif dalam menulis. Ketika buku itu dibedah itu, beliau sudah mengeluarkan satu draft buku lagi. Satu draft buku itu isinya sekitar 150 halaman gitu. Dikatakan ini akan terbit lagi Ustaz. Masya Allah. Itu selama berapa lama Ustaz kan tulis itu? Kata beliau, nggak lama, ini nggak ada 1 bulan saya tulis ini. Jadi sangat produktif beliau. Ini nggak lama, tidak lebih dari sebulan ini. Itu berkaitan dengan waktu itu. Jadi istilahnya beliau itu sangat merespon perkembangan di baik itu politik atau ekonomi itu di belakang layar itu beliau berjuang untuk itu. Termasuk perjuangan untuk DKI sampai level nasional pun beliau bermain di belakang layar, dalam pengertian beliau sangat peduli dengan dengan perkembangan bangsa ini. Jadi tidak diam begitu saja, walaupun tidak di depan front terdepan, beliau selalu mensupport dan beliau ide-ide beliau itu bisa diapakan namanya, bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang berada di lapangan. Ya, saya tidak usah ceritakan siapa dan bagaimana itu, tapi beliau sangat peduli. Ya, sangat peduli dengan perkembangan bangsa ini. Ya, beliau hanya khawatir ke depannya akan jadi apa. Kita harus juga memperjuangkan. Beliau katakan seperti itu. Bahkan tanda kutip berani melawan arus ketika sesuatu itu menurut beliau tidak sesuai dengan apa yang menjadi visi beliau atau menjadi apa ya istilahnya menjadi pedoman beliau tidak sesuai, maka beliau walaupun melawan arus beliau siap itu. Ya. Jadi Masya Allah, itulah sosok yang saya kenal tentang beliau di selama perjumpaan dengan beliau. Ya, yang terakhir saya ketemu dengan beliau itu ketika musabaqah STQ, seleksi Al-Quran tingkat provinsi DKI. Saya satu majelis dengan beliau. Halo? Jaringan kayaknya. Jaringan sepertinya ya. Suaranya hilang. Halo Ustaz. Ustaz Fudail. Wah. Lagi ya. Ya. Kalau Zoom begini, kalau ya Ibu Ustazah Lisfa begini lah resikonya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Kayak yang hilang begini, kalau hilang begitu enak pasti bisa minum sebentar gitu kan. Alhamdulillah nyambung lagi. Jadi beliau sangat, jadi waktu bukan pilihan. Waktu itu ketika masuk ke pengurusan LPTQ DKI, beliau berdua dengan saya yang anggota baru untuk bidang hadis, tapi kemudian beliau tidak masuk dalam pengurusan LPTQ karena untuk konsentrasi pada jabatan yang akan diserahkan. Waktu itu belum ketahuan apa yang diserahkan. Tapi alhasil yang diserahkan adalah jabatan Baznas. Baznas yang diserahkan. Tadinya ada beberapa jabatan yang diserahkan. Di antaranya menjadi ketua Islamic Center. Ada satu lagi kalau nggak salah. Tapi akhirnya
Beliau katakan, saya lebih memilih di Basnas. Kenapa? Lebih banyak maslahatnya, kata beliau. Lebih banyak maslahatnya. Tapi setelah beliau menjabat di situ, saya banyak berdiskusi dengan beliau bagaimana perjuangan beliau di Basnas itu. Jadi saya katakan, bagaimana Kiai sekarang di Basnas? Capek, kata beliau. Sebelum tanya dengan khususnya di Bandung, beliau capek. Pokoknya semua sekarang di tangan saya yang atur semuanya. Jadi karena beliau konsentrasi dalam keilmuannya atau memang berpegang tuh pada keilmuannya, pokoknya Basnas yang menjadi mustahik tidak keluar dari 8 asnaf. Siapapun yang minta dari itu saya tolak. Ternyata kata beliau, selama ini yang namanya Basnas itu dianggap sebagai gudang uang, gudang duit. Siapa bisa minta apa di situ? Walaupun tidak ada apanya, tidak ada nomenklaturnya, tidak ada dalam itu tidak ada haknya, tak bisa itu keluar. Tapi di tangan saya tidak bisa, tidak keluar dari tidak ada dalam 8 asnaf, tidak bisa dikeluar. Saya tidak tanda tangan, kata beliau gitu. Saya bilang, sebelumnya bagaimana? Sebelumnya itu kayak sapi perah, kata beliau. Sapi perah maksudnya ada kerjaan apa yang tidak terkait dengan Basnas atau dengan zakat itu ya keluarkan. Kita tahu dengan alasan apa, tapi kata beliau, saya tidak. Saya ingin semua ada aturannya dan aturan syariat. Ini uang umat dikembalikan sesuai dengan haknya. Kalau memang macam begitu, di dalamnya berarti ada gesekan sangat besar, kata beliau. Saya tanya, ada yang marah enggak? Bukan yang marah lagi, kata beliau. Karena orang Betawi, yang ngambek banyak. Sekarang musuh saya banyak, kata beliau. Dia minta saya enggak kasih. Terus, ya sudahlah. Dia mau ngambek, dia marah terserah. Yang penting saya tidak akan mengeluarkan kalau itu tidak ada dalam asnaf yang 8. Masya Allah. Ya banyak musuhnya dong, bukan banyak musuh lagi. Saya sudah siap, kata beliau. Orang yang sudah tamuk dalam ilmunya, itu berani melawan seperti itu. Nah, dia menyampaikan, Ustadz tolong bantu saya. Saya bilang, apa yang saya bisa bantu? Kalau memang ada itu apakah mahasiswa, apakah tetangga, antum kenal mereka, dan mereka memang berhak untuk dapat atau mustahik dalam itu, tolong kasih memo antum di bawahnya. Antum buat memo bahwa orang ini betul adalah yang berhak untuk menerima zakat, menerima dari bajis. Tolong antum tulis, nanti saya berdasarkan memo itu, saya akan ACC itu. Saya bilang, Kiai, itu kan surat tidak langsung ke meja Kiai, saya bilang. Itu kan surat bisa jadi di sekretaris, bisa jadi staf. Itu belum tentu sampai ke meja Kiai, memo saya sudah dibuang, saya bilang gitu. Beliau malah ketawa nih. Kalau gitu antum telepon aneh atau WA. Ini surat nomor sekian itu yang berhak. Bilang, saya kan nggak tahu nomor berapa, sampainya di mana. Kalau sampai ke meja Kiai, kalau tidak, bantulah. Bilang bantu. Terutama yang berKTP DKI, kata beliau, siapapun itu, kalau dia memang warga DKI, dia berhak menekan zakat. Jangankan dia, istilahnya ada kelihatan sama kita. Kalau dia nggak mengajukan pun, saya cari sampai ke lubang semut, kata beliau. Waktu itu S1, S2 sampai S3, kalau memang dia berhak, kita cari, kita tingkatkan orang-orang DKI ini yang berKTP DKI untuk mereka sukses dalam keilmuan. Jangan sampai mereka putus kuliah gara-gara tidak ada apa, tidak ada. Saya nggak mau. Itu tekad beliau seperti itu. Itu tekad beliau seperti itu. Beliau berani melawan arus, walaupun istilahnya musuhnya jadi banyak, walaupun ditentang, tapi beliau. Nah, saya merasa mungkin karena apa ya? Karena beliau ahli hadis mungkin. Ya, saya jadi teringat. Jadi kalau ada riwayat, mungkin Ustaz Liswa bisa ingat itu. Ada riwayat dari apa di situ ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri pun meriwayatkan itu, yaitu al-mayyitu yu'azzabu bi bukai ahli, yang oleh Siti Aisyah radhiyallahu itu bukan ditentang, artinya hadis itu dipahaminya salah. Artinya salah itu Siti Aisyah radhiyallahu mengatakan, memahami hadis itu, kata beliau,
ada orang Yahudi yang wafat, tapi sedang ditangisi oleh keluarganya. Rasulullah mengatakan keluarganya sedang menangisi di atasnya, sedangkan mayat itu sedang disiksa. Begitu pemahamannya. Nah, mungkin karena beliau, saya katakan, ahli dalam bidang hadis, pada saat ini kita kehilangan beliau, kita sebagai murid, sebagai teman, mungkin merasa kehilangan, tapi mudah-mudahan kita merasa kehilangan, beliau berbahagia di sana. Karena saya yakin dengan keilmuannya, al-mar'u ma'aman ahba. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Saya yakin kita Dr. Kiai Haji Lutfi Fatullah orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Maka hati-hatilah kita mencintai siapa dan mencintai apa. Karena kita akan bersamanya nanti di sana. Kita bersedih, kita berduka, mudah-mudahan beliau berbahagia di sana. Karena apa? Saya yakin almarhum man ahabba, dan beliau memang yakin dengan hadis-hadis, sangat yakin dengan hadis-hadis. Makanya ketika saya ingat bagaimana sepak terjang beliau itu, saya ingat ada hadis dalam Sahih At-Tirmizi ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Shaddad bin Aus. Rasulullah SAW bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang cerdas adalah orang yang dapat meredam hawa nafsunya. Dan dia beramal, berusaha mempersiapkan segala sesuatu untuk kehidupannya setelah matinya. Jadi saya membaca karakter Kiai Lutfi Fatullah ini adalah orang yang al-kais. Dia bisa meredam hawa nafsunya. Kita berjalan-jalan kemana-mana gitu bersama beliau selama 10 hari, cukup lama saya di Pontianak itu. Pakaian beliau, keseharian beliau itu sangat-sangat sederhana. Saya selalu lihat tuh pakaian beliau itu mungkin bahasa Betawi bilang itu aja gitu. Pakai kokoh biasa itu aja gitu. Dan itu saya kenal sejak saya di SPS, ya saya sama di IKI juga sama beliau, itu aja. Tentang itu aja itu, ya begitulah penampilan beliau. Dan saya kenal yang menampilan macam seperti itu adalah banyak para ulama, para kiai-kiai, karena beliau orang Betawi. Saya juga ya mungkin diakui orang Betawi juga. Jadi saya kenal karakter-karakter begitu, karakter-karakter orang-orang tua dulu itu macam itu. Sangat menjaga etika. Dan yang lebih terkesan saya itu tadi, bahwa beliau selalu memikirkan amila lima ba'dal maut. Beramal amalan setelah mati. Jadi itulah yang beliau lakukan. Dan juga yang harusnya kita lakukan. Jadi Kais itu, orang yang cerdik itu bukan orang yang hafal, bukan orang yang segala macam tahu. Tapi orang yang cerdik al-Kais, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bisa menawan hawa nafsunya. Dan dia beramal amalan untuk mati. Itulah orang yang cerdik orang. Makanya bersyukurlah beliau sudah banyak meninggalkan, menorehkan karya-karya baik yang bersifat tertulis ataupun aplikasi. Aplikasi itu beliau punya cita pada situ dari awal karena beliau melibatkan beberapa mahasiswa. Bahkan ketika beliau mau membuka PKH pun beliau mengatakan, Ustaz nanti kita bergabung sama-sama ya. Insya Allah saya siap gitu kan. Ketika launching pun alhamdulillah saya diundang, tapi saat itu tidak sempat saya datang. Alhamdulillah kata beliau datang itu. Waktu itu ada Fauzi Bowo sebagai gubernur, saya datang, alhamdulillah banyak datang katanya. Kita launching itu. Ya, alhamdulillah saya bilang. Jadi itulah mungkin kecerdasan itu adalah orang yang apa? Orang yang dapat meredam hawa nafsunya. Maka Rasul mengatakan wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang yang ajiz. Rasulullah ini agak apa istilah katakan, jadi
Kais harusnya, bukan harusnya, biasanya itu lawan katanya, al-kais itu lawan katanya bukan as-safi atau ahmak, hamak, yang bodoh. Tapi di sini hadis ini katakan dengan ajiz. Makanya di sini dikatakan oleh di dalam Tuhfatul Ahwazi, mungkin orang yang mengikuti hawa nafsunya itu ada orang yang lemah. Dalam pengertian lemah secara akal, secara fisik. Sekalipun dia pintar, tapi kalau dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia ajiz, orang yang lemah. Jadi saya katakan mungkin kalau saya di posisi Kiai Lutfi Fatullah, saya mungkin belum tentu kuat seperti itu. Bisa melawan arus, bisa menentang. Dengan apa? Tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya kan? Walaupun musuh itu ada. Saya katakan banyak musuh, Kiai. Banyak. Di sekitar kita banyak musuhnya. Tapi saya tetap tidak akan bergeming. Tetap semua yang biasa, kata-kata yang biasa dapat, yang biasa. Itu bagi saya sudah tidak lagi biasa lagi. Tidak usah dikasih. Kenapa? Tidak dalam asnafnya itu. Tapi ini udah biasa katanya. Saya yang tanggung jawab, saya yang tanda tangan. Beliau katakan seperti itu. Beliau yang bilang seperti itu. Dan berapa jatah-jatah yang beliau katanya mustahik. Waktu itu kenapa beliau bisa lolos dalam apa isinya? Dalam bukan tes sih. Ketika di satu pertanyaan kata beliau, untuk jatah entah siapa itu jatahnya adalah 500.000 rupiah kata beliau jatahnya. Saya bilang tidak, dia diberikan kalau saya jadi pimpinan basis, saya bilang saya berikan 5 juta rupiah. Kaget itu yang, kenapa Ki? Kata, kok bisa gitu? Kenapa? Dibilang di bawah itu ada yang sekian itu bukan pada silang. Saya coret semua. Ini tidak patut, ini tidak patut, bahkan yang dikecilkan dia besarkan. Ini kasih 500.000 rupiah, entah itu siapa. Kemudian katakan saya berikan dia 5 juta rupiah. Kenapa? Dia mustahik. Yang ini coret, tidak perlu. Ini tidak perlu. Kenapa? Tidak ada haknya dia. Kenapa? Karena zakat itu ada. Nah itulah yang saya katakan beliau itu al-kais, berani gitu. Jadi kalaupun dikatakan, loh, waktu itu kan baru tes case. Dia bilang kalau antum nanti melawan berarti tidak lulus. Saya nggak butuh lulus, nggak lulus. Dia bilang gitu. Saya nggak butuh penilaian bagi manusia. Saya butuh penilaian Allah. Buat apa saya menilai dengan manusia tapi Allah murka sama saya? Punya prinsip yang seperti itu. Kata beliau, Ustaz, kita hidup ini bukan buat di sini doang. Ini ngomong gaya Betawi, Ustaz Lisbah. Dia kan gayanya Betawi. Ngomong dia tahu saya begini. Kita hidup memang di sini doang katanya. Buat apaan gitu? Sebentar kita hidup. Kata beliau gitu kan. Kita hidup nanti di sana. Kita torehkan di sini, Ustaz katanya. Ini menulis segala macam itu supaya nanti gitu. Supaya nanti saya punya peninggalan sebagai amal jariah. Ketika saya itu selama akhirnya setiap malam kumpul dengan beliau di kamar itu ya banyaklah pembicaraan isinya kemana ke depan segala macam. Beliau katakan saya mengajar ke sana ke sini. Beliau banyak mengajar di beberapa tempat. Saya bilang, Kiai banyak mengajar itu sanggup seperti itu. Saya ngajar bukan nyari duit kata beliau. Saya ngajar nggak buat nyari duit. Duit udah cukup kata beliau. Saya ngajar apa? Untuk memperkenalkan. Dimanapun saya mengajar, mata kuliahnya macam-macam, tapi ada misi kata beliau. Saya mengenalkan sunnah Rasulullah bagaimana hidupkan. Jadi saya ngajar itu bukan buat nyari duit, ngamalin ilmu. Saya cukup duit itu kata beliau. Saya cukup. Saya bukan nyari duit. Saya bilang Kiai di UI antum mengajar, di sini antum mengajar, bahkan di luar apa maka kata beliau di luar negeri juga aneh ngajar kata beliau. Jadi iya betul Kiai. Ya ada juga kata beliau jadwalnya, beliau gitu katakan. Bukan nyari duit. Bahkan kata beliau kalau saya mengajar pun kadang-kadang tekor gitu, mohon maaf. Kalau honorer ya tekor di ongkos kata beliau. Tekor buat mobil, buat bensin, honornya cuma berapa kata beliau. Kalau kan tekor, tapi beliau memang betul semangat beliau. Kalau di Bandung memang PNS, tapi kalau dulu kan honorer di sini. Sekali jalan dia suka tekor. Itu juga yang pernah terjadi, mohon maaf, yang pernah terjadi pada guru kita. Kayak Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani pun pernah bercerita seperti itu. Ya, jadi ini ada dua ahli hadis di Jakarta itu, ya Kiai Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani yang mantan dari ketua mantan ketua MUI DKI, dia juga lulusan Madinah, ya akhirnya bergelut juga di bidang hadis, dia punya pesantren Al Hidayah di Basmol di Jakarta Barat, ya begitu Dr. Lutfi Fatullah. Nah, Dr. Lutfi Fatullah itu yang paling beliau tekankan adalah bagi kita ini sebagai muridnya itu menulis. Dia kata menulis. Usah tulis kata beliau.
Inilah yang beliau kata beliau, saya tuh nulis sejak saya di Gontor, kata beliau. Karena di Gontor itu beliau aktif di di Gontor. Mungkin Dr. Yusuf Rahman pernah tahu di bagian jurnalis itu beliau memang katanya, saya dulu di Gontor itu sering katanya nulis gitu kata beliau. Sejak di Gontor beliau rajin nulis katanya. Terus juga pernah bergabung di jurnalistik ketika di Mesir segala macam itu beliau ceritakan. Jadi emang menulis katanya, menulis lah. Jadi kalau sudah menulis itu saya gampang kata beliau. Nah, kemudian gak ada kesibukan dan sebagainya, maka inilah yang mungkin yang saya sebagai muridnya, mungkin Ibu Liswa juga sebagai muridnya, ini yang mungkin agak kita kurang di situ. Tapi beliau katakan menulislah Ustaz katanya. Karena itulah jariah kita. Maka kalau saya boleh mengatakan beliau mungkin dan juga yakin berpegang pada hadis ini yang namanya al-kais mandana nafsahu an lima badal maut. Orang yang bisa meredam hawa nafsunya dan dia beramal untuk amalan setelah matinya. Inilah amalan-amalan beliau setelah matinya. Maka beliau katakan untuk hadis terutama ketika ada musabaqah itu, Ustaz coba berikan anak-anak maksudnya peserta itu hadis yang sudah pasti kesohihannya, yang bisa langsung dirujuk, jangan diberikan nanti dihafalkan dari sumber-sumber yang mohon maaf bukan yang mu'tabar, kutipan dari kutipan. Contoh, dia katakan orang sudah banyak hafal, idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salasin. Itu biasanya dikutip dari Arba'in An-Nawawi. Juga di Rasul. Padahal di situ kalau kita lihat Rawahul Bukhari atau Rawahul Muslim tidak ada redaksi itu. Tapi karena sudah biasa dihafalkan, maka susah kita merubah. Coba antum lihat katanya, redaksi yang sebenarnya. Iya betul Kiai. Redaksi sebenarnya idza matal insanu in qata'a illa min sadaqatin ya hati-hati. Au ilmin yuntaf au waladin salih. Itu redaksi idza matal insan. Jadi kata beliau, jangan diambil dari kutipan yang dikutip. Bukan kita tidak percaya Imam Nawawi, tapi mungkin itu diambil dari hafalan beliau. Tapi teks aslinya idza matal insan. Saya bilang betul kayak itu. Maka berikanlah itu. Jadi orang yang menghafal idza mata ibnu Adam itu sudah terbiasa. Akhirnya apa? Sulit untuk merubahnya. Tapi beliau mengatakan kembalikan kepada sumber aslinya. Idza matal insan. Akhirnya karena saya yang menyusun, mohon maaf, saya menyusun makronya itu juga berdasarkan kesepakatan ini berdua dengan beliau. Kata beliau, Kiai, ini ada tugas dari kementerian, kita berdua gini. Kata beliau, bukan aneh nggak mau, aneh agak sibuk, kata beliau. Cobalah antum. Bilang kalau Kiai ridho, saya kerjakan. Akhirnya ya, semua makro yang di situ saya yang berbuat. Harusnya berdua dengan beliau makro untuk musabaqah. Dan itu cita-cita kami berdua untuk membumikan hadis di Indonesia. Jadi kata beliau untuk meredam segala pemahaman yang sifatnya radikal dan segala macam. Saya katakan, saya merasa disitulah beliau mohon maaf, mungkin sudah melihat bagaimana kepercayaan beliau kepada saya. Sebelumnya memang saya, karena mungkin saya muridnya Pak Yusuf Rahman, dianggap agak liberal mungkin pada waktu itu. Jadi kemudian ketika berjalan bersama-sama, ternyata saya punya guru, saya sebutkan bla bla segala sebutkan, ternyata ya kata beliau ya kita sama ternyata visinya gitu kan. Karena kan saya itu hadis itu Kiai, saya ngaji, saya bilang saya talaki ngaji, gaya Betawi, saya ngaji Depok, baca gak dapat. Siapa guru? Bukan pulan sanad antum siapa? Pulan sanad beliau. Dan termasuk beliau katakan ketika beliau di Yordan ya Bulifa ya. Di sana itu kan apa dari beliau cerita dari 8 mahasiswa ada beliau itu semuanya hampir dikatakan sebagai muridnya dari Syekh Nasruddin Al-Albani. Illa Lutfi kata beliau. Jadi ada itu bilang illa Lutfi gitu. Lutfi laisa min nisbati ila Syekh Albani. Beliau kemana beliau? Beliau tidak diakui sebagai nisbah kepada apa? Itu saya dia berani gitu. Karena apa? Dia tidak setuju Syekh Albani. Dikatakan dari 4 mahasiswa itu 3 yang betul-betul dianggap bernisbahkan Syekh Albani. Illa Lutfi katanya.
Jadi saya itu nggak ada yang nggak diakui jadi sebagai inian dari Syekh Albani. Dia apa lebih, jadi saya bilang, loh kenapa kayak gitu? Loh, ya saya kan antum tahu bagaimana antum baca-baca. Ya betul makanya, tapi kan saya bilang antum ke arah sana. Kita kan ketika mesti apa pembimbing itu menyebutkan fulan ada 4 orang itu di semua nisbahnya kepada Syekh Albani kata illa Lutfi, kecuali Lutfi yang tidak ke Syekh Albani kata beliau. Nah itu juga sampai ke guru itu beliau berani kata. Kenapa kata beliau? Loh, menurut saya memang saya memang tidak begitu dengan seperti pemikiran seperti itu kata beliau. Yang mensahihkan segala macam metode-metodenya kita baca, tapi kalau untuk menjadikan mukallid kata beliau ya tidaklah. Kita sebagai akademisi juga harus. Nah, itu sampai ke guru pun beliau berani gitu. Mungkin Ibu Lis pernah juga dengar itu, beliau kata ya, saya walaupun saya ini di Syekh Albani tapi saya tidak menjadi tanda kutip menjadi pengikutnya. Sampai segitu. Ya, jadi inilah mungkin Ustaz Alifa dan yang lainnya sebagai muridnya ya tidak mesti murid itu harus taklid kepada gurunya walaupun dalam ilmu gitu beliau berani dan juga sampai di masyarakat pun itulah mungkin yang pengalaman ya bukan tausiah sudah tadi usikum bitaqwa itu tausiahnya sudah cukup. Ditanya saya Dr. Hasani, mohon maaf masa saya mentausiahkan Dr. Hasani nggak mungkin lah itu ya. Abainas sama wal ard itu jauh gitu. Ya, jadi mungkin disitulah yang saya berikan sedikit ininya tentang ya mungkin testimoni atau apalah pengalaman saya karena tadi itu jadi Allah takdirkan saya bersama beliau sampai yang sedang tadi di STQ pun beliau saya lihat kiai sakit ya. Kenapa? Saya lihat mata kiai merah karena sebagai ketua ketika saya pimpin sidang itu satu-satu kan saya buat interview mohon maaf satu-satu saya tanyakan kalian saya melihat beliau lelah betul dan buru-buru pulang ke lift, saya di lift itu saya katakan kiai sakit. Belum pulang katanya. Itu malam itu jam 11 malam. Enggak, jam 10 malam. Saya belum pulang. Anda belum pulang katanya. Loh, ya kan kantor Anda katanya di lantai 3. Dia itu di FP itu di lantai 3, kita ada FTQ itu di lantai 6 gitu. Kan Anda di lantai 3. Dan terus terang, beliau itu ini ada ini katanya. Ada supir, Bang. Enggak, Anda enggak supir. Loh, kenapa enggak supir sendiri? Kata beliau, ya jatah ada gitu kata beliau ada. Enak lah katanya. Enakan sendiri mau kemana saya mau kemana kalau supir kan ada jamnya katanya nggak enak kata beliau. Dan kadang-kadang kalau ada acara-acara tertentu yang membuat ini beliau kadang dari Kuning itu naik motor kalau bisa kita ada rapat dia itu beliau naik motor aneh bawa motor ibu motor iya dekat situ kata beliau bawa motor kata beliau biar ya atau macet segala macam itu perjuangan beliau itu sebenarnya luar biasa dan iya tadi kata kalau menyupis ya memang beliau menyupis walaupun beliau punya jatah tapi lebih enak lah kita bisa kemana-mana segala macam. Itulah mungkin mudah-mudahan ya Ustaz Alisfa dan teman-teman yang lainnya di sini sebagai murid beliau gitu kan bisa meneruskan perjuangan beliau dan ilmunya bisa menyertai dan saya yakin insya Allah memang beliau cinta pada Rasulullah maka mudah-mudahan almarhum habba bersama Amin ya rabbal alamin. Beliau cinta pada Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah dan beliau akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena itulah yang menjadi saya cukup dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada dokter semuanya pada rekan-rekan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Banyak ya itu sekaligus testimoni sekaligus tausiah ya Ustadz ya buat kita semua. Khususnya buat saya pribadi mungkin ya sebagai murid beliau. Cuma sayangnya karena saya perempuan ya, jadi intensitas saya untuk belajar sama beliau tidak seperti Ustadz Fudeli atau Pak Sandi atau Pak Hasani ya. Jadi beliau kan sangat tawadu dan sangat godul basor ya orangnya. Jadi saya tidak terlalu bisa intensif
dekat seperti kaum laki-laki mungkin ya. Tapi di samping itu beliau sangat peduli dengan pendidikan perempuan ya. Ketika saya kemudian sering ke PKH, bawa mahasiswa untuk penelitian ke sana dan sebagainya, itu beliau senang sekali gitu ya. Ada perempuan yang menekuni hadis gitu ya. Jadi beliau sebenarnya sangat mensupport ya kaum wanita ya untuk mempunyai pendidikan yang tinggi, mau terus belajar apalagi di bidang hadis ya yang termasuk cukup langka ya di Indonesia ini. Mungkin sedikit tambahan testimoni dari saya ketika kami di Asilha ya waktu itu mungkin siapa yang ikut ya Pak Sandi atau siapa ya Asosiasi Ilmu Hadis itu waktu itu kami diundang ke PKH-nya beliau di Cinagara Bogor. Itu Masya Allah kami itu semua disuguhi gratis Ustadz. Selama 2 hari waktu itu kalau tidak salah kegiatan kami di Asilha itu disiapkan tempat tinggalnya, kemudian juga makannya, semua konsumsinya ya, kecuali transport aja untuk ke sana. Jadi semua beliau siapkan semuanya. Jadi beliau terlihat sekali sebagai seorang ulama yang warok, seorang ulama yang istiqomah ya, seorang ulama yang pejuang, yang seperti tadi Ustadz Budaya sampaikan ya meskipun harus melawan arus gitu ya. Karena beliau juga seorang ulama dan seorang pejuang ya, jadi tidak takut gitu ya akan segala tantangan yang beliau hadapi. Cerita tentang Libazdas itu juga beliau sampaikan ketika saya dan Pak Yusuf waktu itu ke